buka buku kalian halaman 181. Aduh, kok baca buku, Bu? Nonton video. Video aja bisa malu baca buku. Aduh, pusing banget. Gimana sekarang nih cara mengembanginnya? Pusing ya pusing. Nak, kamu ngapain bengong? Ini loh, aku kan mau buat pembelajaran, video pembelajaran, bahan ajar untuk anak-anak. Tapi aku bingung cara ngembanginnya, bikin pusing. Udah, nggak usah pusing. Aku juga pernah ngembangin bahan ajar. Nih, tonton video model-model pengembangan bahan ajar. Aku juga ngambilnya dari sini kok. Wah, keren. Halo calon tenaga pendidik, apakah kalian pernah berpikir untuk mengembangkan sesuatu hal yang dapat digunakan untuk kebutuhan pendidikan kita di Indonesia? Menurut kalian, kita nantinya sebagai pendidik, hal apa sih yang perlu dikembangkan? Tapi sebelum kita mengembangkan suatu hal untuk pendidikan Indonesia, kita harus mengetahui langkah-langkah apa dan metode apa yang tepat untuk kita gunakan nantinya untuk mengembangkan, khususnya mengembangkan bahan ajar. Disimak materi berikutnya. Kita nantinya sebagai tenaga pendidik tentunya harus mengembangkan berbagai media pembelajaran dan bahan ajar. Nah, kita akan membahas khusus terkait dengan pengembangan bahan ajar, yang dimana pengembangan bahan ajar ini adalah suatu proses terstruktur dalam pengembangan isi pembelajaran, identifikasi, evaluasi, dan strategi proses yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih efektif dan efisien. Nah, pengembangan bahan ajar ini merupakan semua materi yang digunakan oleh pendidik untuk merencanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk menjamin kegiatan pembelajaran itu tetap pada jalurnya dan mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan, maka bahan ajar itu harus dibuat dan ditata secara cermat dan matang. Nah, bahan ajar tersebut harus kita rancang agar menjadi bahan untuk menghasilkan bahan ajar. Selanjutnya kita akan membahas terkait langkah umum pengembangan bahan ajar. Untuk tahapan analisis kebutuhan bahan ajar, itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama menganalisis kurikulum, yang kedua menganalisis sumber belajar, yang ketiga itu memilih dan menentukan jenis bahan ajar. Nah, untuk tahap analisis kurikulum itu ditujukan untuk menentukan kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Nah, cara menentukan kompetensi itu dilakukan melalui 4 cara atau 4 langkah. Yang pertama itu menentukan kompetensi dasar. Yang kedua itu mengembangkan indikator berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang ketiga itu menentukan materi pokok berdasarkan jumlah dan rumusan indikator. Yang keempat itu menentukan pengalaman belajar, yaitu suatu aktivitas yang dirancang oleh guru supaya dilakukan oleh peserta didik agar mereka dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya yaitu analisis sumber belajar. Nah, untuk analisis sumber belajar itu terdapat beberapa kriteria. Kriteria pertama itu adalah ketersediaan yang berkenaan dengan ada atau tidaknya sumber belajar di sekitar kita. Yang kriteria kedua itu kesesuaian, yang dimana sumber belajar itu perlu diperhatikan apakah sudah sesuai, yang dimana sumber belajar itu mempertimbangkan jika sumber belajar dinilai membantu peserta didik untuk menguasai kompetensi dan mencapai tujuan pembelajaran, maka sumber belajar tersebut layak untuk digunakan. Nah, kriteria ketiga itu yaitu kemudahan, yang mana dinilai dari mudah atau tidaknya sumber belajar tersebut disediakan dan digunakan dengan mempertimbangkan persiapan yang dibutuhkan dalam penggunaan sumber belajar. Nah, yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu memilih dan menentukan bahan ajar. Itu berkaitan dengan memilih dan menentukan bahan ajar. Ada 3 prinsip yang dijadikan pedoman, yaitu prinsip pertama relevansi, yang artinya bahan ajar yang dipilih itu harus relevansi dengan pencapaian kompetensi dasar maupun indikator dari peserta didik. Nah, prinsip yang kedua itu konsistensi, yang artinya bahan ajar dipilih untuk menilai keajekan atau tidak berubah-ubah. Sedangkan selanjutnya prinsip ketiga yaitu prinsip kecukupan, yang artinya pilih jenis bahan ajar yang dapat membantu peserta didik menguasai seluruh kompetensi yang ditentukan. Nah, langkah yang kedua, itu langkah umum yang kedua, yaitu pemilihan sumber belajar. Nah, pemilihan sumber belajar ini dimaksudkan untuk mengetahui sumber-sumber belajar apa yang dapat dan ada digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran. Kriteria umumnya itu dalam pemilihan sumber belajar itu pertama ekonomis, yang artinya sumber belajar itu tidak mahal harganya dan
dapat dijangkau atau dimiliki oleh semua peserta didik. Yang kedua adalah praktis dan sederhana, yaitu sumber belajar itu tidak memerlukan pelayanan atau pengadaan sampingan yang sulit. Itu. Yang ketiga, sumber belajar itu dekat dan mudah dicari di sekitar kita. Yang keempat adalah fleksibel, yang artinya sumber belajar itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran atau istilah lainnya kompatibel. Gitu. Nah, untuk kriteria khusus dalam pemilihan sumber belajar itu terdiri dari sumber belajar dapat memotivasi khususnya peserta didik untuk belajar. Yang kedua itu sumber belajar dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, sumber belajar itu dipilih, hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti dan sebagainya. Yang keempat, sumber belajar itu dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang dialami oleh peserta didik. Yang kelima, sumber belajar itu dapat berfungsi sebagai alat metode dan strategi penyampaian pesan. Nah, langkah umum yang ketiga yaitu menyusun peta bahan ajar. Nah, setelah kita menganalisis kebutuhan bahan ajar itu, maka dapat diketahui jumlah bahan ajar yang perlu disiapkan dalam satu semester. Adapun langkah dalam menyusun peta kebutuhan bahan ajar itu ada 3 kegunaan menyusun peta kebutuhan bahan ajar, yaitu yang pertama, mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis. Yang kedua, mengetahui urutan bahan ajar untuk menentukan prioritas penulisan. Dan yang ketiga itu menentukan sifat bahan ajar. Nah, sifat bahan ajar itu ada 2, yaitu dependen yang memiliki kaitan dengan bahan ajar lainnya, dan independen artinya bahan ajar itu berdiri sendiri dalam penyusunannya, tidak terikat dengan bahan ajar lainnya. Langkah umum yang keempat yaitu membuat struktur bahan ajar. Nah, bahan ajar itu terdiri atas bagian-bagian atau materi yang kemudian dipadukan menjadi sebuah sarana dalam proses pembelajaran yang utuh dan layak. Nah, terdapat 7 komponen dalam setiap bahan ajar, yaitu judul, petunjuk belajar, kompetensi dasar, materi pokok, informasi pendukung, latihan tugas atau langkah kerja, dan penilaian. Nah, langkah umum yang kelima yaitu menerapkan teknik penyusunan bahan ajar. Dengan memahami beberapa langkah pokok dalam pembuatan bahan ajar dan menguasai teknik penyusunan bahan ajar, maka pembuatan bahan ajar menjadi suatu pekerjaan yang tidak membingungkan bagi guru. Nah, dalam penyusunan bahan ajar itu ada beberapa ketentuan yang hendak kita jadikan pedoman. Yang pertama yaitu judul disajikan itu harus berintikan kompetensi atau materi pokok yang dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, susunan tampilan itu harus jelas dan menarik. Yang ketiga, bahasanya mudah dipahami. Yang keempat itu mampu menguji pemahaman yang ditandai dengan adanya soal-soal latihan. Selanjutnya itu adanya stimulan. Hal ini menyangkut kenyamanan bahan ajar yang dilihat, dan tulisan itu mendorong pembaca untuk mempelajari bahan ajar tersebut. Selanjutnya itu kemudahan bahan ajar itu untuk dibaca. Itu mungkin kita dapat lihat dari segi penggunaan hurufnya, size font, size hurufnya, seperti itu. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran itu disajikan dari yang mudah ke hal yang sulit, sehingga peserta didik itu dapat membangun pengetahuannya dan mengerti tentang apa yang dipelajari. Selanjutnya kita akan membahas tentang model-model pengembangan bahan ajar. Pertama yaitu model pengembangan bahan ajar menurut Gardner and Bridge, yang dimana model ini berfokus pada rancangan sistem pengembang, sehingga ini mengutamakan prinsip keselarasan antara tujuan yang akan dicapai, strategi untuk mencapainya, dan evaluasi keberhasilan. Nah, ada beberapa langkah dalam pembuatan bahan ajar menurut model pengembangan bahan ajar Gardner and Bridge. Yang pertama itu analisis dan identifikasi kebutuhan. Yang kedua itu penetapan tujuan umum dan khusus. Yang ketiga itu identifikasi alternatif cara memenuhi kebutuhan. Yang keempat itu merancang komponen dari sistem. Yang kelima itu analisis sumber-sumber yang diperlukan, sumber-sumber yang tersedia, dan kendala-kendalanya. Yang keenam itu kegiatan untuk mengatasi kendala. Yang ketujuh memilih atau mengembangkan materi pelajaran. Yang kedelapan merancang prosedur penelitian siswa. Yang kesembilan itu uji coba lapangan melalui evaluasi formatif dan pendidikan guru. Yang ke-10 itu penyesuaian, revisi, dan evaluasi lanjut. Yang ke-11 itu evaluasi sumatif, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan operasional. Nah, itu adalah beberapa langkah yang perlu diikuti dalam pengembangan bahan ajar dengan menggunakan model pengembangan bahan ajar Gardner and Bridge. Model pengembangan bahan ajar yang kedua yaitu model pengembangan bahan ajar menurut De Geng pada tahun 1990. Nah, model De Geng ini digunakan sebagai bahan ajar untuk membangun paket pembelajaran dengan tujuan mengubah proses transfer pengetahuan menjadi pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. Nah, beberapa langkah dari pengembangan bahan ajar menggunakan model De Geng.
Yang pertama itu analisis tujuan dan karakteristik bidang studi. Nah, langkah ini diambil untuk menentukan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lebih khususnya lagi itu untuk memahami tujuan orientatif pembelajaran, apakah itu teoritik, konseptual, ataupun prosedural. Nah, analisis karakteristik isi bidang studi ini dilakukan untuk mengetahui apa yang akan dipelajari siswa, baik itu berupa fakta, atau konsep, prinsip, ataupun prosedur. Nah, ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana isi bidang studi yang disusun, yaitu orientasi dan struktur pendukungnya. Nah, langkah yang kedua itu analisis sumber belajar. Sebelum langkah analisis tujuan dan karakteristik isi bidang studi, analisis sumber belajar itu harus dilakukan. Nah, tujuan yaitu untuk mengetahui sumber belajar apa yang tersedia dan dapat digunakan untuk menyampaikan isi dari pembelajaran. Nah, hasil dari kegiatan ini itu akan berupa daftar sumber belajar yang tersedia dan dapat mendukung pengembangan isi bahan ajar. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu analisis karakteristik peserta didik. Nah, menganalisis karakteristik peserta didik itu bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik unik dari setiap peserta didik. Nah, beberapa yang termasuk di dalamnya itu seperti bakat yang dimiliki, kemampuan awalnya, kematangan tingkat berpikir, dan motivasi belajarnya itu juga perlu diperhatikan. Nah, hasil analisis karakteristik ini itu akan digunakan sebagai referensi bagi guru untuk mendesain materi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas itu. Selanjutnya yaitu menetapkan tujuan dan isi pembelajaran. Nah, setelah kita menganalisis tujuan dan karakteristik dari isi bidang studi maupun dari karakteristik peserta didiknya, langkah keempat selanjutnya itu menentukan tujuan belajar dan isi pembelajaran. Nah, proses ini itu akan menghasilkan daftar yang mencakup rumusan tujuan khusus pembelajaran serta jenis dan struktur isi yang akan dipelajari oleh peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut. Langkah kelima itu menetapkan strategi pengorganisasian. Nah, langkah kelima itu rencana pengorganisasian isi dapat dimulai setelah penetapan dan analisis tipe serta karakteristik isi pembelajaran. Pengorganisasian isi itu memperhatikan pemilihan dan tata letak, masukkan materi bidang studi ke dalam struktur yang jelas. Gitu. Nah, pengorganisasian itu dapat mencakup seluruh isi bidang studi atau hanya sebagian kecil lainnya. Proses ini itu akan menghasilkan beberapa penetapan model untuk mengorganisasikan isi bidang studi di tingkat mikro dan makro. Tahapan selanjutnya menetapkan strategi penyampaian. Nah, menyusun strategi penyampaian isi pembelajaran ini berdasarkan temuan dari analisis sumber belajar. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya itu, hasil dari analisis ini akan berupa daftar sumber belajar yang tersedia dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Hasil dari kegiatan langkah ini adalah penetapan model untuk menyampaikan isi pembelajaran yang dapat berupa modul, media pembelajaran, teks ajar, dan model-model lainnya. Langkah selanjutnya yaitu menetapkan strategi pengelolaan, yang dimana ini menyesuaikan rencana pengelolaan pembelajaran berdasarkan hasil analisis karakteristik peserta didik. Nah, strategi pengelolaan ini berfokus pada cara peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar yang dirancang. Nah, salah satu hasil dari kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah penjadwalan penggunaan elemen strategi pengorganisasian dan penyampaian pembelajaran, pengelolaan motivasi, pembuatan catatan tentang kemajuan belajar siswa, dan kontrol belajar. Nah, tahapan terakhir ini yaitu pengukuran hasil pembelajaran. Nah, langkah terakhir dari desain pembelajaran itu adalah menilai hasil dari pembelajaran. Itu berkaitan dengan tingkat keefektifan, efisien, dan daya tarik pembelajaran menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. Nah, kegiatan ini dilakukan dengan mengamati proses pembelajaran dan melakukan tes hasil belajar. Hasil dari kegiatan ini akan memberikan bukti tentang tingkat keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. Nah, itu adalah beberapa langkah dari model pengembangan bahan ajar dari Degeng itu, sehingga itu bisa menjadi suatu referensi bagi kita dalam memilih model pengembangan bahan ajar yang akan digunakan untuk mengembangkan bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada modal pengembangan bahan ajar menurut Board dan Gall. Nah, Board dan Gall menyatakan bahwa pengembangan bahan ajar merupakan usaha untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang dipakai dalam penelitian. Nah, ada pun beberapa langkah dalam pengembangan bahan ajar tersebut, yaitu yang pertama ada melakukan penelitian dan pengumpulan informasi. Nah, mengumpulkan sumber rujukan, melakukan pengamatan kelas, serta mengidentifikasi permasalahan di lapangan merupakan hal yang dilakukan untuk penelitian dan pengumpulan informasi tersebut. Yang kedua, ada melakukan perencanaan. Nah, hal yang dilakukan yaitu mengidentifikasi dan mendefinisikan keterampilan, penetapan tujuan, penentuan urutan, dan uji coba pada skala kecil. Yang ketiga, ada mengembangkan bentuk awal produk. Nah, di sini kita menyiapkan materi pembelajaran, menyusun buku pegangan, dan perangkat evaluasi.
Nah, selanjutnya yang keempat, langkah yang kita lakukan yaitu melakukan uji lapangan awal. Nah, biasanya di sini kita melakukan uji coba awal pada tahapan awal ini dilakukan pada 1-3 sekolah menggunakan 6-12 subjek. Yang kelima yaitu melakukan revisi produk utama. Nah, merevisi produk utama berdasarkan masukan dan saran dari hasil uji coba lapangan awal. Langkah keenam yang kita lakukan yaitu melakukan uji lapangan produk utama. Nah, melakukan uji coba lapangan utama dilakukan terhadap 5-15 sekolah dengan 30-300 subjek. Yang ketujuh ada melakukan revisi produk operasional. Nah, merevisi produk operasional berdasarkan saran dan masukan dari hasil uji coba lapangan utama. Yang langkah ke-8 yaitu melakukan uji lapangan terhadap produk final. Nah, di sini kita melakukan uji coba lapangan operasional dilakukan 10-30 sekolah dengan melibatkan 40-200 subjek. Yang kesembilan yaitu melakukan revisi produk final. Nah, di sini kita melakukan revisi produk final berdasarkan hasil uji lapangan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan produk yang dikembangkan. Adapun langkah yang terakhir yaitu yang ke-10, kita melakukan diseminasi dan implementasi. Nah, pada langkah ini, hal yang kita lakukan yaitu menyampaikan hasil pengembangan baik itu proses, program, produk kepada para pengguna yang profesional melalui forum pertemuan atau menuliskan dalam jurnal atau dalam bentuk buku atau handbook. Yang selanjutnya ada model pengembangan bahan ajar menurut Assur. Nah, model Assur adalah suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM yang juga sering disebut sebagai model berorientasi pada kelas. Nah, sesuai dengan namanya, langkah-langkah dalam desain model Assur terdiri dari 6 langkah, yaitu yang pertama ada analisis karakter siswa. Nah, langkah awal dalam pembelajaran adalah menganalisis siswa dengan tujuan agar guru dapat mengenali karakteristik siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Nah, seperti kita ketahui bahwa setiap siswa memiliki karakter yang berbeda. Yang kedua ada menetapkan kompetensi. Nah, dalam langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Nah, tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akan dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Tujuan ini juga mengarah pada evaluasi dan hasil belajar pada siswa. Yang ketiga, ada memilih metode, media, dan bahan ajar. Nah, dalam langkah ini, guru harus pintar untuk memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa. Nah, kesesuaian ini dapat dilihat dari karakteristik siswa. Kesesuaian dalam memilih dapat mempengaruhi keefektifan, efisien, dan daya tarik siswa dalam belajar, dan melakukan metode, media, bahan ajar sangat berpengaruh dalam aktivitas proses pembelajaran. Yang keempat ada pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Nah, ketika guru sudah dapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru harus dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Nah, selain ketiga komponen tersebut, guru juga harus mempersiapkan kelas dan sarana pendukungnya. Dan langkah kelima yaitu melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran akan berlangsung efektif, efisien, dan memiliki daya tarik ketika siswa ikut berpartisipasi dalam proses ini. Nah, jika siswa aktif dalam proses pembelajaran, akan memudahkan siswa untuk memahami materi yang diberikan oleh guru, serta menumbuhkan motivasi belajar pada siswa itu sendiri. Dan langkah terakhir yaitu yang keenam, evaluasi dan revisi. Nah, setelah melakukan proses pembelajaran, selanjutnya diadakan evaluasi dan revisi. Nah, tahap ini bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisien program pembelajaran dan menilai pencapaian hasil belajar siswa. Nah, dalam evaluasi untuk memilih efektivitas proses pembelajaran, yaitu terjawabnya pertanyaan apakah proses pembelajaran ini mencapai tujuan, apakah metode, media, bahan ajar dapat membantu proses pembelajaran, apakah siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, untuk revisi dilakukan ketika hasil evaluasi kurang memuaskan. Nah, dalam revisi ini, guru memperbaiki komponen-komponen pembelajaran agar pembelajaran dapat efektif dan efisien. Model pengembangan selanjutnya adalah model pengembangan Dig and Carry. Model Dig and Carry ini dikembangkan berdasarkan pada penggunaan pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar dari desain sistem pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Nah, model pengembangan pembelajaran Dig and Carry ini memiliki komponen-komponen dengan urutan-urutan dan diikuti oleh tahapan-tahapan yang sistematis dengan lengkap, mulai dari tahap analisis, tahap desain, sampai dengan tahap evaluasi. Adapun langkah-langkah dari pengembangan model Dig and Carry yaitu pertama, mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran. Nah, langkah ini dilaksanakan di awal untuk menentukan apa yang ingin dicapai oleh siswa. Kemudian yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Langkah ini dilakukan untuk menentukan keterampilan atau pengetahuan yang relevan dan cocok dengan peserta didik.
Kemudian yang ketiga, menganalisis karakter dari siswa. Langkah ini dilaksanakan untuk menganalisis siswa. Analisis yang dimaksud di sini adalah peserta didik akan belajar dan menganalisis konteks yang akan digunakan untuk belajar nanti. Kemudian yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Angka ini dilaksanakan berdasarkan analisis instruksional. Seorang guru sebagai perancang kegiatan pembelajaran perlu mengembangkan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang spesifik. Kemudian yang kelima, mengembangkan instrumen penilaian. Nah, penilaian ini kan merupakan hal yang sangat penting. Maka dari itu, langkah yang dilaksanakan adalah mengembangkan berbagai jenis penilaian, seperti butir-butir dari penilaian yang setara. Penekanan utama berkaitan atas tata letak pada jenis keterampilan yang digunakan dalam tujuan dan penilaian yang diminta. Kemudian yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Nah, pada langkah ini, bagian-bagian dari strategi pembelajaran menekankan pada komponen untuk mengembangkan belajar, minat belajar siswa, termasuk aktivitas pra-pembelajaran. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Nah, pada langkah ini, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran adalah proses penting untuk mendesain pola belajar yang efektif dan menarik bagi peserta didik. Kemudian yang ke-8, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Nah, pada langkah ini, evaluasi formatif merupakan proses penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengumpulkan informasi yang membantu meningkatkan dan mengembangkan proses pembelajaran. Kemudian yang ke-9, melakukan revisi desain pembelajaran. Strategi kegiatan pembelajaran ini selanjutnya dapat ditinjau ulang sehingga semua pertimbangan dan penilaian juga dapat dilampirkan dalam revisi pembelajaran agar tercipta suatu media atau bahan pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian yang ke-10, merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Nah, pada langkah ini, pengumpulan hasil-hasil pada tahap yang sebelumnya dijadikan dasar untuk menulis perangkat yang dibutuhkan. Kemudian yang ketujuh, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran. Nah, pada langkah ini, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran adalah proses penting untuk mendesain pola belajar yang efektif dan menarik bagi peserta didik. Kemudian yang ke-8, merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Nah, pada langkah ini, evaluasi formatif merupakan proses penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengumpulkan informasi yang membantu meningkatkan dan mengembangkan proses pembelajaran. Kemudian yang ke-9, melakukan revisi desain pembelajaran. Strategi kegiatan pembelajaran ini selanjutnya dapat ditinjau ulang sehingga semua pertimbangan dan penilaian juga dapat dilampirkan dalam revisi pembelajaran agar tercipta suatu media atau bahan pembelajaran yang lebih efektif. Kemudian yang ke-10, merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Nah, pada langkah ini, pengumpulan hasil-hasil pada tahap yang sebelumnya dijadikan dasar untuk menulis perangkat yang dibutuhkan. Model pengembangan selanjutnya adalah model pengembangan Hanafif dan Peck. Nah, model pengembangan ini merupakan model yang berorientasi pada produk. Model berorientasi pada produk ini merupakan model desain atau pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk yang biasanya seperti media pembelajaran ataupun bahan ajar. Nah, model ini menggunakan bantuan komputer untuk pembelajarannya. Adapun 3 tahapan dari pengembangan model Hanafif dan Peck. Yang pertama, analisis kebutuhan. Penilaian kebutuhan yakni untuk mengetahui segala kebutuhan yang diperlukan dalam pembelajaran. Nah, dalam fase ini diketahui proses pengembangan produk yang meliputi rintangan yang dihadapi, tempat, dan untuk siapa produk tersebut dikembangkan. Kemudian yang kedua, perancangan atau desain. Desain yakni proses pengidentifikasian dan pengumpulan bahan-bahan, alat, dan sumber yang digunakan untuk mencapai hasil yang maksimal. Nah, dalam fase ini, desain bertujuan untuk mengidentifikasi kaidah yang paling tepat atau yang paling baik untuk mencapai tujuan pembuatan media. Kemudian yang ketiga, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Pengembangan dan implementasi yakni proses menciptakan atau memprogram, menguji coba, dan melakukan evaluasi. Pada fase ini, menghasilkan produk akhir yang menggunakan program komputer berupa GAI. Model pembelajaran 4D. Baik, pembahasan model selanjutnya yaitu model 4D. Model 4D merupakan model pengembangan perangkat pembelajaran yang dipandang sebagai model mengembangkan instruksional atau petunjuk. Model 4D ini meliputi define, design, develop, and disseminate. Model 4D juga dipandang sebagai model 4P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Tahap pertama dari model 4D yaitu tahap define atau pendefinisian. Dalam tahap ini kita harus menganalisis 5 kegiatan. Yang pertama ada analisis awal dan akhir atau front end analysis. Pada tahap ini guru melakukan diagnosis awal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua ada analisis siswa atau learner analysis. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan ciri, kemampuan, dan pengalaman peserta didik baik sebagai kelompok maupun individu. Yang ketiga ada analisis tugas atau text analysis. Pada tahap ini guru menganalisis tugas-tugas pokok yang harus dikuasai peserta didik agar peserta didik mencapai kompetensi minimal. Yang keempat ada analisis konsep atau konsep analisis. Tujuan pada tahap ini untuk menentukan isi materi yang akan diajarkan, menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan secara rasional. Dan yang terakhir ada perumusan tujuan pembelajaran atau specifying instruction objective.
Analisis tujuan pembelajaran dilakukan untuk menentukan indikator pencapaian pembelajaran yang didasarkan atas analisis materi dan analisis kurikulum. Tahap selanjutnya ada desain atau perancangan. Terdapat 4 langkah yang harus kita lalui, yang meliputi Construction Criterion Reference Text atau penyusunan standar tes adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Yang kedua ada Media Selection atau pemilihan media, dilakukan untuk mengidentifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi. Yang ketiga ada Format Selection atau pemilihan format. Pemilihan format dalam pengembangan perangkat pembelajaran bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan sumber pembelajaran. Dan yang terakhir ada Initial Design atau rancangan awal. Rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Tahap yang ketiga adalah tahap develop pengembangan. Tahap ketiga pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Tahap ini terdiri dari 2 langkah. Yang pertama ada expert appraisal atau penilaian ahli. Penilaian ahli merupakan teknik untuk mendapatkan saran perbaikan materi. Dengan melakukan penilaian oleh ahli dan mendapatkan saran perbaikan perangkat pembelajaran yang dikembangkan selanjutnya direvisi sesuai saran ahli. Yang kedua ada developmental testing atau uji coba pengembangan. Uji coba pengembangan dilakukan untuk mendapatkan masukan langsung berupa respon, reaksi, komentar peserta didik, para pengamat atas perangkat pembelajaran yang sudah disusun. Nah, perlu diketahui, uji coba dan revisi dilakukan berulang dengan tujuan memperoleh perangkat pembelajaran yang efektif dan konsisten. Tahap yang terakhir yaitu tahap disseminate atau penyebarluasan. Tahap penyebarluasan dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan agar diterima pengguna oleh individu, kelompok, atau sistem. Terdapat 3 tahap utama dalam tahap penyebarluasan ini. Yang pertama ada validation testing, packing, serta diffusion and adoption. Pada tahap validation testing, produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Lalu, dalam tahap ini, dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan, selanjutnya perlu mengamati hasil pencapaian tujuan. Penting diketahui, tujuan yang belum dapat tercapai harus dijelaskan solusinya agar tidak berulang saat setelah produk disebarluaskan. Pada tahap packing serta diffusion and adoption, pengemasan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap atau difusi untuk dipahami oleh orang lain dan dapat digunakan dalam kelas. Setiap model pengembangan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Sama seperti model 4D ini, kelebihannya adalah tidak membutuhkan waktu yang relatif lama karena tahapan relatif tidak terlalu kompleks. Selanjutnya, uraiannya juga lebih lengkap dan sistematis, dan pengembangannya telah melibatkan penilaian ahli, sehingga sebelum dilakukan uji coba di lapangan, perangkat pembelajaran telah dilakukan revisi berdasarkan penilaian, saran, dan masukan para ahli. Namun, kelemahannya adalah dalam model 4D hanya sampai pada tahap penyebaran saja, tidak ada evaluasi. Yang mana evaluasi ini adalah mengukur kualitas produk yang telah diujikan. Uji kualitas produk dilakukan untuk hasil sebelum dan sesudah menggunakan produk tersebut. Model pembelajaran EDI. Selanjutnya kita akan membahas model pembelajaran EDI. EDI singkatan dari Analyze, Design, Develop, Implementation, dan Evaluate. Adalah sebuah akronim yang digunakan untuk merujuk pada langkah-langkah dalam pengembangan produk pembelajaran. Konsep model EDI ini ditetapkan untuk membangun dasar kinerja yang kuat dalam pembelajaran dengan fokus pada perancangan produk pembelajaran. Model pembelajaran EDI didasarkan pada pendekatan sistem yang efisien dan efektif, dan prosesnya melibatkan interaksi antara siswa, guru, dan lingkungan. Setiap langkah pembelajaran dievaluasi dan hasil evaluasi ini digunakan sebagai landasan untuk melanjutkan ke langkah atau fase berikutnya. Adapun tahap model EDI yang pertama yaitu analisis. Proses analisis ini dimaksud untuk mengidentifikasi mungkin penyebab ketidaksempurnaan dalam kinerja pembelajaran. Untuk menyelesaikan tahap analisis ini, guru harus memiliki kemampuan untuk menentukan instruksi yang akan mengisi celah atau kelemahan, lalu menguraikan sejauh mana kekurangan tersebut, dan mengusulkan strategi untuk mengatasi kekurangan dalam pencapaian pembelajaran. Yang kedua ada desain. Pada langkah ini, penting untuk menjelaskan program pembelajaran yang telah dirancang agar dapat mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. Dalam tahap desain, fokus perlu ditempatkan pada usaha untuk menginvestigasi permasalahan pembelajaran yang sedang dihadapi. Yang ketiga ada tahap pengembangan. Tahap ini memiliki tujuan untuk menciptakan dan menguji sumber daya belajar yang telah dipilih. Guru harus mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana pembelajaran yang telah disusun. Yang keempat ada implementation. Tahap implementasi ini memiliki tujuan untuk mempersiapkan lingkungan belajar dan melibatkan siswa secara efektif dalam proses pembelajaran. Dalam tahap implementasi ini terdapat 2 prosedur utama yang harus dilakukan, yaitu persiapan guru dan persiapan siswa. Dan yang terakhir ada evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan untuk mengevaluasi mutu produk dan proses pembelajaran baik sebelum maupun setelah tahap implementasi.
Seperti pada model 4D sebelumnya, model EDI ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan model ini sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. Seperti yang kita ketahui, model ini terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan struktur secara sistematis, yang artinya dari tahapan pertama hingga terakhir dalam mengaplikasikannya harus secara sistematik, tidak bisa diurutkan secara acak. Sedangkan kelebihan lainnya adalah model EDI ini memperhatikan perkembangan ranah kognitif dan afektif dan psikomotor siswa, bersifat konsisten dan reliable, artinya tidak dapat berubah-ubah dan dapat dipercaya. Namun, kekurangan model ini adalah dalam tahap analisis memerlukan waktu yang lama. Dalam tahap analisis ini, pendesain atau pendidik diharapkan mampu menganalisis 2 komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi 2, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. 2 komponen analisis ini yang nantinya akan mempengaruhi lamanya proses menganalisis siswa sebelum tahap pembelajaran dilaksanakan. 2 komponen ini merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi tahap mendesain pembelajaran yang selanjutnya. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi model-model lainnya oleh rekan saya. Terima kasih. Desain pembelajaran model CAM dicetuskan oleh seorang peneliti asal New York, yaitu Gerald A. Camp pada tahun 1974. Model ini termasuk dalam taksonomi model yang berorientasi pada kegiatan pembelajaran klasikal dan individual. Model ini berbentuk lingkaran dalam penerapan sistem pembelajaran, menunjukkan proses yang kontinu di dalamnya. Nah, model pembelajaran CAM ini berbentuk lingkaran atau elips yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan menunjukkan adanya prosedur yang berkesinambungan di dalamnya. Nah, baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan 9 tahapan atau elemen pada desain model CAM. Nah, yang pertama adalah identifikasi masalah pembelajaran. Nah, langkah pertama ini dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengidentifikasi masalah, dan menganalisis solusi yang cocok untuk mengatasinya. Nah, dilakukan dengan cara menentukan tujuan interaksional umum atau TIU. Dengan kata lain, TIU ini merupakan perubahan internal tingkah laku peserta didik yang belum dapat dilihat dan diukur. Nah, hal ini ditunjukkan untuk mengetahui sejauh mana pendidik memiliki aspek-aspek yang akan diraih oleh peserta didik. Kemudian yang kedua ada identifikasi karakteristik peserta didik. Nah, langkah kedua ini merupakan identifikasi karakteristik peserta didik. Dengan adanya perbedaan karakteristik masing-masing peserta didik, maka diperlukan tindak lanjut untuk mengetahui metode yang perlu diambil dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis tugas. Nah, analisis ini adalah kumpulan prosedur untuk menentukan isi suatu pengajaran, analisis konsep, analisis pemrosesan informasi, dan analisis prosedural yang digunakan untuk memudahkan pemahaman dan penguasaan tentang tugas-tugas belajar dan tujuan pembelajaran yang dituangkan dalam bentuk rencana program pembelajaran dan juga lembar kegiatan siswa. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Nah, pemaparan dari tujuan pembelajaran umum yang lebih spesifik dan dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran atau CP dan alur tahapan pembelajaran atau ATP, sesuai dengan modul ajar yang digunakan. Nah, tujuan yang dirumuskan yakni tujuan yang ditetapkan secara operasional, spesifik, dan dapat diukur. Nah, kemudian selanjutnya adalah urutan isi. Nah, urutan isi ini mengupayakan dalam pengenalan isi materi yang sejalan dengan perencanaan yang matang dan pendekatan yang searah dengan konteks pembelajaran dan juga perkembangan peserta didik. Nah, kemudian yang keenam ada strategi pembelajaran. Nah, strategi ini mengacu pada tujuan pembelajaran yang sesuai dengan konsep serta prosedur guru dalam menjalankan proses pembelajaran. Nah, kegiatan ini meliputi pemilihan model, pendekatan, metode, format, dan yang mampu memberikan pengalaman yang berguna untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode pembelajaran. Nah, cara ini digunakan oleh pendidik dalam penyampaian materi pembelajaran yang mana dapat membantu meningkatkan pemahaman, semangat, dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian selanjutnya adalah media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan alat yang digunakan oleh pendidik atau guru dalam kegiatan belajar mengajar dengan penyampaian materi yang jelas, secara visual dan menarik sehingga mampu memicu ketertarikan peserta didik. Nah, kemudian terakhir adalah instrumen evaluasi. Nah, ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mampu memahami materi yang sudah diajarkan kepada. Nah, model CAM ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya adalah di mana model CAM ini di setiap langkah atau prosedurnya terdapat revisi terlebih dahulu. Nah, revisi ini gunanya untuk menuju ke tahap berikutnya. Nah, tujuan adanya revisi ini jika terdapat kekurangan atau kesalahan di tahap sebelumnya, maka dapat dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum melangkah ke tahap berikutnya.
Nah, kemudian ada pun kekurangan model CAM ini yang lebih cenderung ke pembelajaran klasikal. Pengembangan Bergman dan Morey. Nah, model pengembangan Bergman dan Morey ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1990. Nah, setiap langkah pada model ini memiliki 3 bagian, yaitu input, output, dan evaluasi. Nah, model ini menekankan pentingnya evaluasi output pada setiap langkah sebelum berlanjut ke proses berikutnya. Nah, agar dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan pada tahap selanjutnya dan supaya tidak terjadi banyak kesalahan saat proses pengembangan media pembelajaran. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dari model Bergman dan Morey. Yang pertama yaitu ada analisis. Nah, model ini menunjukkan 4 bidang analisis dalam menentukan tujuan dan kebutuhan pengembangan. Yang pertama itu adalah ada analisis masalah, kemudian analisis pengguna, analisis tujuan, dan juga analisis lingkungan. Nah, kemudian kedua adalah desain. Nah, tahap ini menggunakan output berupa deskripsi produk yang dikembangkan. Nah, dalam tahap desain ini dapat dikelompokkan menjadi 2 tingkat desain. Yang pertama adalah desain umum dan desain rinci. Nah, desain umum yaitu menentukan urutan atau segmen program, di mana contoh dari output desain umum ini adalah kerangka materi dan struktur program. Nah, desain rinci adalah menentukan unsur-unsur motivasi, strategi interaksi, jenis media, atau metode penilaian digunakan. Nah, kemudian ketiga ada pengembangan. Nah, hal yang dilakukan pada pengembangan adalah menyiapkan dokumen untuk tahap produksi berdasarkan output pada tahap desain. Nah, pada tahap pengembangan, hal pokok yang perlu disiapkan adalah dokumen untuk tahap produksi. Nah, komponen yang dikembangkan berdasarkan output dari tahap desain itu misalnya urutan sajian pada materi pada tahap desain dapat dikembangkan menjadi flowchart dan storyboard. Begitu juga kebutuhan video pada tahap desain yang dikembangkan menjadi shooting script. Nah, kemudian tahap yang keempat ada produksi. Nah, pada tahap ini meliputi terjemahan dari dokumen kertas yang dapat berupa skrip audio ataupun shooting script yang pada tahap produksi ini akan dikembangkan. Misalnya, storyboard pada tahap pengembangan ini akan diimplementasikan menjadi tampilan antarmuka media dan komponen media. Nah, selain itu, skrip audio juga dapat diimplementasikan melalui kegiatan perekaman untuk menghasilkan media audio. Nah, sedangkan shooting script itu dapat diimplementasikan melalui kegiatan perekaman atau syuting untuk menghasilkan media video. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya adalah penggabungan. Nah, pada tahap penggabungan atau tahap pengintegrasian beberapa media menjadi satu produk yang utuh. Nah, tahap ini memiliki 3 subaktivitas. Yang pertama adalah pengkodaan, pengujian, dan penyetelan. Nah, pada tahap pengkodaan ini untuk mengintegrasikan unsur multimedia yang digunakan sesuai dengan software. Kemudian tahap pengujian ini digunakan untuk mencoba aplikasi dari pengguna akhir untuk mengungkap kesalahan sebagai bahan perbaikan. Kemudian tahap penyetelan adalah untuk memperbaiki produk yang siap divalidasi. Kemudian tahap yang terakhir adalah validasi. Tahap validasi ini merupakan tahap yang mengkomparasi produk dengan sasaran. Adapun kesimpulan dari materi-materi yang sudah kami sampaikan tadi yaitu langkah umum pengembangan bahan ajar yaitu melakukan analisis kebutuhan bahan ajar yang meliputi analisis kurikulum, analisis sumber belajar, memilih dan menentukan bahan ajar. Langkah selanjutnya yaitu memilih sumber belajar, menyusun peta bahan ajar, membuat struktur dan bahan ajar, dan menerapkan teknik penyusunan bahan ajar. Terdapat model-model pengembangan bahan ajar yang dapat digunakan dalam mengembangkan suatu bahan ajar yaitu model pengembangan Gagne and Brick, model pengembangan menurut Degdeng, kemudian model pengembangan menurut Borg and Gall, model pengembangan Dick and Carey, model pengembangan Hanafiv dan Peck, model 4D, model pengembangan Adi, model pengembangan CAM, dan model pengembangan Bergman dan Morey. Wah, sekarang aku jadi ngerti gimana cara ngembangin media pembelajaran, video pembelajaran dengan benar. Dan aku juga jadi tahu model-model untuk ngembanginnya. Kayaknya aku cocok deh pakai model ini. Makasih ya. Iya,